Nah, oke, kita lihat soal nomor 1 ya. Jadi gambar ini menunjukkan sebuah sumber tegangan bolak-balik yang dihubungkan dengan osiloskop. Lalu dengan mengatur tombol skala vertikal pada angka 2 volt per senti, artinya 1 senti itu nilainya 2 volt ya. 1 senti itu panjang satu kotak kecil itu. Dan tombol sweep time itu yang horizontal ya. Horizontalnya juga ada skalanya, yaitu setengah ms per cm. Jadi setiap 1 sentinya, tiap satu kotaknya itu setengah ms, m itu mili, karena satuan milisekon. Jadi mili itu 10 pangkat min 3 gitu ya. Kalau di sini ada keterangannya ya, time per div ini setengah milisekon per senti ini. Lalu voltasenya tegangannya 2 volt per senti. Kalau yang volt itu yang vertikal, sedangkan yang sweep time itu yang horizontal. Dari pola tersebut, pola ini ya, osiloskop ini ya, pola ini banyak dijumpai pada alat-alat deteksi medis ya, misalnya di ruang ICU untuk indikator detak jantung orang tersebut masih berjalan atau sudah tidak. Dari pola ini ditentukan, ditanyakan A tegangan maksimum, lalu B tegangan efektif, C tegangan rata-rata, D frekuensi sumber, dan E VPP atau tegangan puncak ke puncak ya, PP itu peak to peak, jadi puncak ke puncak. Kita beri simbol dulu ya, seperti biasa. Kita masukkan simbolnya dengan tanda merah. Tegangan maksimum itu kita kasih tegangan itu V ya, jadi V max gitu. Tulisannya kita perbesar, mungkin bisa 12 gitu ya, agak besar, atau 11 nggak apa-apa. Nah itu Vm itu Vmax, tegangan maksimum maksudnya. Kemudian tegangan efektif ya berarti VEF gitu. Kemudian berikutnya tegangan rata-rata ya. Ya berarti VR. Kita urutkan saja. Nah gitu. Jadi efektif, kemudian maksimum, dan rata-rata. Kemudian berikutnya frekuensi sumber. Frekuensi itu F tapi kecil ya. Ini frekuensi. Lalu VPP, oh ini sudah ya, tegangan peak to peak VPP. Nah, kita mulai dengan tegangan maksimum yang A, mari kita selesaikan. Di sini sudah ada yang diberi tanda lingkaran merah, itu VM ini tegangan maksimum ya, lalu V efektif ini tegangan efektif. V rata-rata ini VR, rumusnya sudah ada, lalu VPP rumusnya sudah ada, sehingga persamaan yang paling atas ini ya kita bisa tentukan ya. Untuk Vmax dulu, V maksimum diperoleh dari, nah nilai maksimum itu diukur dari gelombang sinus ini ya, dari tengah-tengah itu yang berada posisinya di satu bukit, antara satu bukit dan satu lembah, itu tengah-tengah, atau sumbu X itu tengah-tengah. Dari tengah-tengah ini naik, kita bisa tuliskan begini, perhatikan baik-baik ya. Tengah-tengahnya kan sumbu X-nya di sini ini. Kalau saya kasih, nah ini sumbu X-nya ini ya, tengah-tengah ini. Kemudian ini naik sumbu Y. Nah, dari tengah-tengah menuju ke puncak, kalau kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kotak ini ya. Ini saya kasih gini, stop. Nah gini ya, ini kan ada 4 kotak untuk naik. Nah inilah tegangan maksimum ya, dari tengah ini naik. Nah inilah Vmax atau tegangan maksimum. Sehingga kalau kita lihat itu ada berapa kotak itu ya, 1, 2, 3, 4 ya, maka ada 4 kotak, jadi satu kotaknya 1 cm, maka 4 cm. 4 cm kali skalanya di situ adalah 2 volt ini ya, kali 2 volt. Nah 2 volt per cm, sehingga nanti sentimeternya bisa dicoret-coret, tinggal voltnya ya, 4 kali 2, maka jawabannya adalah 8 volt. Nah ini adalah A ya, yaitu tegangan maksimum, jadi 8 volt. Kemudian yang kedua, tegangan efektif
gunakan ini Vmax itu V efektif kali akar 2 sehingga V efektifnya adalah Vmax dibagi akar 2. Nah, gitu. Maka kita tuliskan di sini untuk yang B, V efektif adalah itu ya, V maksimum. Nah, ini dibagi dengan akar 2. Ya, dari rumus yang ada di situ. Sehingga kita bisa tuliskan, ini terlalu kecil ini ya, tidak apa-apa tapi, nah gini, Vmax-nya 8 dibagi akar 2. Nah gini, saya tuliskan akarnya dulu ya. Di sini akar harus menggunakan ini. Nah ini adalah akar. Oh stop. Nah ini juga akar ya, 8 dibagi akar 2. Nah 8 bagi akar 2. Nah, berapa nilainya 8 bagi akar 2? Ada yang tahu? Berapa kira-kira 8 bagi akar 2? Kalau 8 bagi 2 kan 4. Kalau bagi akar 2? 4 akar 2. Iya betul ya. Jadi 8-nya diuraikan ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 atau 4 kali 2. Kemudian 2-nya dengan akar 2 dicoret jadi 4 akar 2 ya. 4 akar 2. Nah, inilah untuk V efektif. Kita kasih akar di sini. Nah, ini jadi 4 akar 2. Nah, ini adalah V efektif. Kemudian yang C itu adalah V rata-rata. V rata-rata ini ada rumusnya ya. V rata-rata adalah 2 Vmax dibagi pi. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan di sini yang C V rata-rata atau VR sama dengan 2 kali Vmax ya dibagi pi. P-nya ya nanti di dalam tetap dalam bentuk pi gitu aja, tidak usah diganti ya, enggak apa-apa. Gitu. Nah, ini. Kemudian kita bisa masukkan bilangannya 2 kali Vmax itu berarti Vmax-nya dari A 2 kali 8 ya, jadi 16 per pi ya. 16 per pi volt. Nah, gitu aja. Ini 16 dibagi pi volt. Nah, itu adalah untuk rata-rata. Di sini 16 dibagi pi. Kemudian yang D, frekuensi sumber. Nah, frekuensi itu adalah F kecil. Nah, F itu kan seperti atau seperperiode. Maka kita harus hitung dulu periodenya. Ya. Itu adalah waktu untuk menempuh satu gelombang, ya. Satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah, sehingga waktu untuk menempuh dari satu bukit satu lembah kalau kita hitung berapa kota itu ya. Satu bukit itu 1 2 3 4 ya, satu lembah juga 1 2 3 4 nih ya yang mendatar ini. Sehingga kalau satu bukit dan satu lembah diperoleh 8. Nah, itu adalah kuncinya. Kata kuncinya di situ sehingga kita bisa masukkan periodenya atau T besar ya, periode. Itu adalah 8 ya, 8 kotak. Di mana satu kotaknya 1 cm sehingga 8 cm kali tombol sweep time-nya skalanya adalah setengah milisekon. Ya, kita tulis setengah mili itu adalah 10 pangkat minusnya 3. Nah, kita tulis gini. Nah, ini ini milisekon ya. Milinya gini. Kemudian milisekon dibagi senti. Nanti sentinya coret-coret gitu ya, karena sentinya memang posisinya adalah satuan, nanti dicoret dengan 8 itu ya. Sehingga kita bisa tuliskan 8 kali setengah itu 4 ya.
4 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, gini. Sekon, kita tulis dulu satuannya. Nah, sebenarnya ditanyakan adalah frekuensi ya, frekuensi. Frekuensi itu seperti, nah, rumusnya F kan begitu. Sehingga kita bisa mendapatkan frekuensi itu adalah 1 dibagi T periode. Nah, kita pakainya ini. Sehingga 1 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Supaya mungkin perhitungannya lebih jelas di atas. Nah, ini biar kelihatan pembaginya ya. Nah, ini 1 dibagi. Nah, ini kurang begitu jelas. Oke, saya tarik sedikit. Nah, ini 4 ya, 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, gini maksudnya. Ini kan terlihat jelas. Nah, kemudian 10 pangkat min 3 ini bisa naik ke atas jadi 10 pangkat 3 ya. Jadi 1000 kan. 1000 dibagi 4 gitu ya. Nah, gini. 1000 bagi 4 250. Satuannya frekuensi adalah hertz atau hertz. Nah, ini untuk solusi dari yang D. Oke. Kemudian yang E, VPP ya, kita tulis di sini yang E yaitu VPP, tegangan puncak ke puncak. Nah, dari gambar itu kan dari puncak ke puncak, puncaknya kan ada 2 ya. Puncak atas dan puncak bawah ini ya. Kalau kita lihat puncak yang atas ini di ujung daripada bukit, sedangkan puncak yang bawah ini di dasar lembah. Maka jarak dari puncak ke puncak kita hitung berapa VM itu. Kalau puncak yang ke atas bukit itu 1 VM, ke bawah juga 1 VM juga kan. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan puncak ke puncak itu sesungguhnya 2 kali VM gitu ya, 2 kali V maksimum kan gitu. Sehingga kalau 1 V maksimumnya itu 8, maka 2 kalinya pasti 16. Nah gitu. Udah gitu aja puncak ke puncaknya, 16 volt. Nah gitu. Ada pertanyaan nomor 1? Silakan yang belum jelas. Pak, kalau ada. saya Ya. Untuk Ya, yang poin bagaimana? C. Oh, C, ya. Untuk yang poin C bagaimana? Kurang paham Pak saya, Pak. Oh ya, oke saya ulangi. Yang poin C itu tegangan rata-rata VR ya. Ini ada di lingkaran kecil ini, VR itu 2 kali VM dibagi pi. Nah gitu, masukkan ya. 2 kali VM dibagi pi. VM-nya dari A 8, jadi 2 kali 8 dibagi pi. Ya, jadi 16 dibagi pi. Sudah, begitu saja. Sudah bisa mengerti? Apa ya Pak? Iya, tidak usah diubah kecuali memang minta diubah ya. P kan 22/7, susah itu kalau baginya ya. Ya biarkan saja. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Iya. Yang lain silahkan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada kita ke nomor